Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Habemus Papam. Kita memiliki paus baru. Saya suka memulai renungan ini dengan seruan yang telah menggembirakan dan membawa sukacita bagi kita semua. Karena saat ini kita umat Katolik sedunia telah memiliki paus baru yang menggunakan nama kepausan Paus Leo ke-14. Salah satu fakta menarik dari konklav dan terpilihnya Paus Leo ke-14 ini ialah nama Robert Francis Kardinal Prevost tidak menjadi nama andalan dari media-media. Hanya ada satu atau dua media yang sempat menyebutkan namanya, tetapi mungkin 98% media di seluruh dunia tidak menyebut namanya. Dengan kata lain, perkiraan media meleset terhadap pemilihan paus baru. Itu artinya bagi saya ini adalah benar-benar suara dan karya Roh Kudus yang bekerja dalam suasana hening dan doa di dalam hati dan akal budi para kardinal selama konklav, dan bukan hiruk pikuk dunia atau suara dari hiruk pikuk dunia dan media yang mempengaruhi konklav, tetapi Roh Kuduslah sendiri yang bekerja di dalamnya. Seperti kata-kata, manusia boleh merancang dan memperkirakan, tetapi Tuhanlah yang memilih. Kata-kata ini benar-benar terjadi di dalam setiap konklav. Tidak ada yang bisa menebak ke arah mana Allah membawa gereja ini. Dengan fakta ini, Allah hendak menunjukkan bahwa Allah lah yang adalah sang gembala utama. Allah adalah sang gembala utama dari gereja kita yang begitu menyatu dengan gerejanya di dalam perjalanan sejarah yang panjang. Allah adalah nakoda utama dari pesiarahan gereja di dunia ini, dan saat ini Allah telah memberikan kepada kita Paus Leo ke-14. Kesatuan antara Allah dan gereja ini terangkum dengan indah di dalam moto tabisan Paus Leo ke-14 atau moto tabisan Uskup Robert Francis Prevost, yaitu In Illo Uno Uno, yang berarti dalam satu itu kita adalah satu, atau walaupun kita banyak, dalam satu Kristus kita adalah satu. Ini adalah moto tabisan uskup dari Paus Leo ke-14. Moto ini diambil dari kata-kata Santo Agustinus dalam khotbahnya atas Mazmur 127 dan sangat sesuai maknanya dengan bacaan-bacaan hari ini. Di dalam bacaan pertama kita melihat wajah Allah yang berjalan bersama-sama dengan umatnya lewat kehadiran Santo Paulus dan Barnabas. Mereka berjalan dari daerah satu ke daerah yang lain untuk mengajak sebanyak mungkin orang supaya mereka mengenal Allah secara lebih dekat. Tentunya berjalan bersama umat, mereka teladani ini dari Yesus yang adalah guru mereka, sekaligus juga sang gembala utama yang senantiasa berjalan sambil berbuat baik. Di dalam bacaan yang kedua, di dalam penglihatannya Santo Yohanes melihat peran sang gembala utama itu dan ia menulis, anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Inilah karakter penuh kerahiman dan kasih dari sang gembala utama kita yang senantiasa memberikan kerahiman dan kasihnya, yang senantiasa menghapus air mata kesedihan dan air mata penderitaan dari mata kita. Bahkan di dalam bacaan Injil, Yesus secara lebih jelas mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka.
Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah rema permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus menggambarkan bagaimana kesatuan antara Yesus, Allah Bapa, dan kita semua domba-dombanya. Sekali lagi, kesatuan ini digambarkan dengan indah di dalam moto tabisan uskup dari Paus baru kita, Paus Leo ke-14, yang berbunyi in illo uno unum, yang berarti walaupun kita banyak, dalam satu Kristus kita adalah satu. Injil hari ini dan moto tabisan ini hendak mengingatkan dan menguatkan kita semua bahwa di dalam pesiaraan di dunia ini kita tidak berjalan sendirian. Kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Saya selalu mengatakan bahwa di dalam keadaan apapun kita harus selalu ingat bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Ini adalah harapan yang akan menguatkan kita. Kedua, makna Injil juga dapat kita pahami dan mengerti bahwa kita diminta untuk membiasakan diri sebagai pengikut Yesus untuk mendengar suara Yesus yang adalah suara Tuhan di tengah kebisingan suara duniawi. Tuhan mengenal diri kita masing-masing. Kita sangat berharga di matanya. Tuhan tidak ingin kita menjauh darinya. Oleh karena itu, marilah kita menyatu dan melekat dan selalu dekat pada Yesus sebagai domba yang taat mendengar suaranya tanpa rasa takut atau khawatir akan apapun, karena kita beriman dan kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita, selalu melindungi dan selalu menjaga kita. Ketiga, di dalam bacaan yang kedua, Santo Yohanes lebih menguatkan kita dengan menggambarkan peran Allah itu sendiri. Santo Yohanes menulis bahwa Allah akan menuntun kita ke mata air kehidupan dan menghapus air mata dari mata kita. Ini adalah peran seorang gembala yang baik, yang penuh belas kasih. Ia tidak hanya ada bersama-sama dengan kita, tetapi ia menghapus air mata kita, menghapus air mata kesedihan, menghapus air mata pergumulan, menghapus air mata penderitaan, dan mengantar kita kepada hidup yang lebih baik. Refleksi ini sedikit menggambarkan karya dari Paus baru kita, Leo ke-14. Banyak kesaksian yang menggambarkan bahwa ia adalah seorang misionaris sejati yang tinggal bersama-sama dengan kaum marginal dan mengusahakan yang terbaik untuk mereka. Kita berdoa agar di dalam masa kepausannya ini, Paus Leo ke-14 pun mampu menjadi gembala yang baik yang diharapkan oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.